Cepat telepon Andre dan katakan apa mau kamu. Halo, dengan Pak Andre? Ya, saya sendiri. Dengan siapa ini? Teman lama, Nugi. Nugi? Ya, masih ingat kan? Mantan pacar istri Anda, Sarah. Anda mau apa? Sedikit urusan bisnis dengan Anda. Pasti Anda sedang menunggu istri Anda, kan? Jadi sekarang Sarah bersama kamu? Feeling Anda sangat bagus. Nggak percuma Anda menjadi pengusaha sukses. Lalu mau Anda apa? Bertanya lagi, apakah Anda masih mencintai Sarah? Langsung saja pada persoalannya. Anda mau apa? Jawab dulu. Iya. Saya sangat mencintai Sarah. Jadi jangan coba-coba kamu untuk mendekati dia lagi. Sebab saya akan membunuh orang yang mencoba untuk merebut dia dari tangan saya. Kamu jangan macam-macam ya. Saya salut dengan Anda. Oleh karena itu saya sudah tidak ada niat untuk menggodanya lagi. Tapi yang sekarang saya butuhkan adalah uang 500 juta. Apa? Ya, uang 500 juta. Kecil kan untuk keselamatan istri Anda? Anda mau memeras saya? Ini bukan pemerasan, Tuan Andre. Ini penculikan. Biadab kamu. Memang saya bangsat. Oleh karena itu, kamu secepatnya siapkan uang permintaan saya itu. Kalau Anda masih mau berlebaran bersama istri Anda. Oke, kalau gitu saya besok telepon lagi. Oh ya, sebagaimana biasanya dalam kasus penculikan, si penculik akan mengancam membunuh si korban bila keluarganya melapor pada yang berwajib. Ingat itu, Andre. Bila kau macam-macam, saya akan bunuh dia. Oke? Selamat sore. Berbahagialah Sarah, karena suami kamu benar-benar mencintai kamu. Ternyata pancingan saya termakan. Akhirnya dia datang juga.
Kamu ngomong apa sama istri saya? Hah? Tolong lepaskan saya dulu. Ayo ngomong, jangan ngaku-ngaku aja. Saya nggak bicara banyak, Mas. Saya cuma menjelaskan permasalahannya. Dan saya cuma minta sama dia supaya membujuk Mas agar Mas tetap bekerja pada rumah sakit Dr. Imron. Bohong! Kamu memfitnah saya kan? Kamu katakan saya telah merenggut kehormatan kamu. Saya tidak bicara begitu, Mas. Itu fitnah. Saya berani sumpah. Ini berarti dia yang nggak benar. Saya rasa dia sengaja mengarang cerita itu karena dia tidak ingin kembali pada Mas. Dia ingin bersama laki-laki itu. Jadi dia sengaja cari gara-gara supaya Mas menceraikan dia dan dia bisa kawin dengan laki-laki itu. Anaknya Bu Laila. Ya, itu pasti tujuannya. Wah, benar-benar kebangetan. Sangat berbahaya. Tukang fitnah. Yang berbahaya itu kamu, Nurul. Kamu yang telah merusak hubungan saya dengan istri saya. Sekarang mata saya sudah terbuka, Nurul. Kamu tidak bisa mempengaruhi saya lagi. Dan saya peringatkan sama kamu. Jangan coba-coba mempengaruhi saya lagi. Kalau kamu tidak ingin menanggung akibatnya. Dan katakan sama Dr. Imron bahwa saya berhenti dari rumah sakit yang tidak punya nurani itu. Tapi kan Mas punya surat kontrak dengan Dr. Imron, Mas. Kalau dia mau menuntut saya, silakan. Saya tunggu. Tapi dia juga jangan menyesal. Karena izin prakteknya akan cabut pemerintah gara-gara kelakuan itu. Dasar laki bodoh. Saya tidak mau ada orang lain yang tahu masalah ini. Hanya kita saja yang tahu. Jelas? Ya, Pak. Tapi kalau Bu Anissa, Bu Laila dan Pak Andika bagaimana, Pak? Apakah mereka boleh tahu, Pak? Tidak seorang pun. Kalau sampai masalah ini diketahui sama orang lain, saya yang malu. Dan kalau sampai berita ini bocor keluar, berarti kalian akan membocorkannya. Dan kalian tahu apa akibatnya. Jelas? Kalian bubar sekarang. Ya. Iya, Pak. Reza, kamu kenapa, sayang? Ayah jahat, Kok ayah jahat? Jahat kenapa? marahan sama bunda, terus nggak mau baikan lagi. Ayah nggak marahan sama bunda. Bohong, buktinya bunda nggak boleh kesini sama ayah. Reza kan kangen sama bunda.
Ayah nggak ngelarang Bunda untuk kesini. Bundanya nggak mau kesini. Bunda mau kesini. Dia kan bilang sama Reza. Tapi Bunda takut sama ayah. Kapan kamu ketemu ibu kamu itu? Tadi siang, Reza sama nenek ke rumah Tante Karina nemuin Bunda. Terus Reza main, Reza seneng. Terus Reza harus pulang cepet-cepet karena kata nenek takut ayah marah. Bu! Keluar, Bu! Kenapa Ibu ngajak Reza menemui Anissa tadi siang? Kenapa, Bu? Ibu tidak tega melihat dia rindu sama ibunya. Berarti Ibu nggak benar. Saya sudah bilang berkali-kali, jangan libatkan Anissa dalam keluarga kita, Bu. Apa Ibu tuli? Dika, Ibu rasa sudah saatnya kamu bertemu dengan Anissa untuk memecahkan masalah kalian. Sudah cukup lama kalian berpisah. Sementara Reza sangat tertekan karena perpecahan kalian. Jangan kamu pentingkan diri kamu saja. Pikirkan juga Reza. Tolong Dika. Reza masih anak. Dia butuh ibunya. Tidak. Dia tidak butuh ibunya. Dan untuk terakhir kali saya minta, Bu. Jangan bohongi saya lagi. Dika, maafkan ibu. Ibu emosi menghadapi kamu. Tapi lunakkanlah hatimu, Dika. Ini bulan suci. Saatnya kita harus mengubur kebencian dan dendam. Apalagi Anissa itu adalah istri kamu. Ibu dari Reza, anak kamu, Dika. Cukup, Bu. Sekali berbuat salah, selamanya dia cacat di mata saya. Dan saya tidak akan pernah melupakannya. Dika, ibu juga pernah lupa diri dan mencelakakan kamu. Tapi ibu mau bertobat dan merubah semua kesalahan ibu, nak. Itu karena kesalahan ibu terlalu banyak, makanya ibu bertobat. Tapi semua ini bukan salah saya, Bu. Tapi salah perempuan yang bernama Anissa. Dari apa hati anakku ini, ya Allah? Kenapa dia begitu dalam membenci Anissa? Padahal Anissa itu baik dan lembut. Nenek, maafin Reza ya, Nek. Gara-gara Reza, Nenek jadi kena marah sama ayah. Tidak, Reza. Reza tidak salah apa-apa, ya. Tapi Reza takut ayah marah lagi sama Bunda. Oleh karena itu, Reza harus berdoa kepada Allah agar Allah melunakkan hati ayah dan mereka berbaik kembali. Iya, Nek. Tapi Nenek janji jangan galak-galak sama ayah. Ayah kan gitu orangnya. Kalau digalakin tambah galak, tambah sangar. Iya, sayang.
Mas, saya adalah korban perceraian orang tua. Orang tua saya bercerai pada saat saya seumur Reza. Ibu tidak sanggup merawat saya. Lalu saya dititipkan di panti asuhan. Dan ibu tidak pernah kembali. Bertahun-tahun saya menangis sampai air mata saya ini kering. Pada akhirnya saya berkesimpulan kalau Allah tidak sayang sama saya. Akibatnya hidup saya berantakan. Beberapa kali saya niat untuk bunuh diri. Karena saya merasa hidup saya tidak punya arti, Mas. Bukan maksud saya ikut campur dalam urusan rumah tangga Mas Dika. Saya hanya takut. Saya takut Reja mengalami perasaan seperti saya, Mas. Jadi tolong selamatkan dia, Mas. Selamatkan Reza. Kenapa? Padahal saya sudah mengabdikan seluruh hidup saya untuk kebahagiaannya. Kenapa? Kenapa hanya karena saya tidak bisa mengontrol emosi saya? Dia pergi meninggalkan saya. Di mana rasa cinta dia pada saya? Di mana? Kalau dia memang mencintai saya, dia tetap bersama saya. Karena saya sangat membutuhkannya. Ya, suruh dia masuk. Selamat siang, Mr. Martin. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Martin Parengkuan. Oh, no. Anda nggak usah sebut nama, saya sudah tahu Anda. Yuk, begini. Perusahaan kami dapat kepercayaan dari investor Jepang untuk mencari saham PT Cakrawala. Tapi ketika saya datang ke bursa, oh sayang sekali saham itu katanya sudah diborong semua sama Mr. Martin. Kata mereka Mr. Martin sudah menjajah semua saham itu. Itu hanya kebetulan saja. Kalau begitu, saya datang ke tempat yang tepat, Mr. Martin. Maksud Ibu mau membelinya? That's right. Betul sekali. Dan saya bersedia membayar dengan harga yang sangat bagus. Maaf, Bu. Saya tidak menjualnya. Bahkan saat ini saya juga sedang mencarinya lagi. Tapi kami bersedia membayar dengan sangat mahal, Mr. Martin. Saya tidak tertarik. Oh my God. Mr. Martin, kau tidak tahu manis sih uang. Mr. Martin, investor Jepang itu menekan saya. Mereka sangat ingin sekali mendapatkan saham itu. Dan kalau saya tidak bisa mendapatkannya, mereka tidak akan percaya sama saya lagi. Jadi please deh Mr. Martin, tolong. Dan kalau Mr. Martin tidak mau menjual semuanya, oke lah saya beli setengah saja. It's alright, no problem buat saya. Maaf, Ibu. Saham ini tidak saya jual. Oh no, kemana lagi saya harus mencari?
Karena semua pemegang saham ini tidak ada yang mau menjual. Klien saya dari Jepang sangat ingin sekali menguasai mayoritas saham ini. Padahal mereka sudah menyiapkan dana jutaan dolar untuk menghidupkan kembali perusahaan itu. Bagaimana ya? Ternyata benar semuanya. Bakal untung besar saya. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan saham PT Cakrawala, itu juga bisa berbahaya. Come on, Mr. Martin. Jangan kelamaan berpikir. Saya tidak biasa menunggu. Begini saja, Bu. Saya punya rekanan yang memiliki saham PT Cakrawala cukup besar. Saya akan coba menghubungi dia dan akan membujuknya supaya dia mau melepas saham yang dia punya. Tapi ya, itu kalau Ibu setuju dengan harganya. How much, Mr. Martin? Berapa yang diminta? Berapa? 7.000 per sahamnya. Oke. Kita deal ya. Tapi mari teruskan pembicaraan, Mr. Martin. Terus, kapan saya bisa dapat kabar dari Mr. Martin? Kapan ya? Secepatnya. Maaf, saya tidak bisa lama-lama. Karena mertua saya sedang sakit di ICU. Oke, Mr. Martin, jangan lupa. Untung buat saya, untung buat Mr. Martin juga. Oke, don't forget and always remember me. Dah. Yes! Saya akan untung besar. Saya akan semakin kaya raya. Wah, ada apa gerangan nih Pak Martin Parengkuen begitu gembira? Hah? Abdar, kamu ketemu tidak dengan wanita yang baru keluar tadi? Enggak. Cakep. Bisa. Begini nih, orang yang sudah kelamaan di penjara, otaknya udah kemana-mana. Wanita tadi, itu adalah Ibu Martina. Dia itu adalah wakil dari investor Jepang yang sedang memburu saham PT Cakrawala. Dan dia kemari untuk membeli saham yang kita punya dengan harga sangat tinggi. Lalu kenapa kamu tidak jual? Enak saja, rugi di saya dong. Karena dalam 2 minggu ke depan, harga saham PT Cakrawala itu akan melonjak 5 kali lipat, Abdar. Ya, tapi tentunya saya akan tetap bermain di short time. Maksud kamu? Saya akan membeli semua saham yang dipegang oleh Pak Wahyu. Dan saya akan menjualnya kepada investor Jepang itu. Mereka berani membeli dengan harga 7.000 per lembar. Saya yakin, saya bisa mendapatkan harga di bawah itu dari Pak Wahyu. Tepat, broker, cari broker. Suruh dia dekati Pak Wahyu, kilik Pak Wahyu. Abdar, kamu jangan panik begitu. Tenang, itu urusan saya. Halo Jim, ini Martin. Tolong kamu dekati pihak Pak Wahyu dari PT Angkasa yang kemarin membeli saham PT Cakrawala. Tawarkan harga yang bagus untuk semua saham yang mereka pegang. Iya, kalau bisa semuanya. Oke? Beres semua hari ini. Ada berita apa, Dan? Ini Pak Martin. Saya perlu tanda tangan Bapak. Apa ini? Pengambilan Mercy seri S. Untuk siapa, Abdar? Ya untuk saya dong. Kamu itu seperti paranormal saja. Kamu tahu perusahaan akan maju, kamu sudah ngambil Mercy duluan. Berita hari ini, kita jadi ke kantor Ibu Tania. Oh, tentu dong. Dia itu kan pembawa keberuntungan buat kita. Jadi kita jangan sia-siakan dia.
Luar biasa Wisma Tania ini. Mewah dan berkualitas yang sangat prima. Terus kapan kita punya Wisma Martin dan Abdar? Tenang, ada saatnya. Kalau Bapak belum ada janji dengan Bu Tania, Bapak harus mendaftarkan dulu ke sekretaris keduanya. Cuma mau ketemu Bu Tania saja harus mendaftar dulu. Menteri saja kalah. Ya sudahlah. Kami sudah ada appointment dengan Ibu Tania. Bapak siapa? Bilang saja dari Pak Martin dan Pak Abdar. Oh, Pak Martin dan Pak Abdar. Selamat datang Pak Martin dan Pak Abdar. Perkenalkan, saya sekretaris tiganya Bu Tania, nama saya Inge. Abdar. Bapak berdua ditunggu sama Bu Tania dan Pak Mojo di atas. Oh, Pak Mojo sudah datang? Sudah? Mari, saya antar. Halo, Mr. Tanaka? Bu Tania, Pak Martin dan Pak Abdar sudah datang. Oh, Pak Martin dan Pak Abdar, maaf, silakan duduk. Ada telepon penting yang tidak bisa saya putus. Silakan. Halo Pak Martin. Halo Pak. Hai Mr. Tanaka. Ya, silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Sulit sekali Pak birokrasi untuk menemui Ibu Tania. Oh, itu biasa. Padahal di setiap company sudah ada yang handle. Tapi namanya relasi. Semuanya ingin jalan pintas, ingin langsung bertemu dengan Ibu Tania. Tanaka-san, itsu mono okuraremasu ka? Kedengarannya dari Korea. Hai. Hai. Arigatou gozaimasu, Mr. Tanaka. Bye-bye. Aduh. Maaf ya. Pak Abdar, Pak Martin. Iya, Bu. Waktu saya sangat sempit sekali. Saya hanya ada waktu 10 menit, tapi saya sudah bicarakan tadi dengan Pak Atmojo tentang kerjasama yang akan Anda lakukan. Ibu Tania sudah pasti akan bergabung dengan kita. Tapi Ibu Tania meminta lahannya diperluas lagi. 3 kali lipat dari rencana awal. Saya setuju. Tapi masalah dananya bagaimana? Oh, Ibu Tania akan menanggung 50%. Kebetulan saya ada beberapa klien di luar negeri yang juga cukup interest dengan proyek ini. Jadi mereka nggak mau tanggung-tanggung. Kalau begitu, tidak ada masalah. Bem, saya sedang terima tamu. Maaf Bu, tapi sepertinya ini penting sekali. Ada kabar dari Leonid Company yang di Singapura. Apa? Tagihan kita sudah mereka kirim semua? Belum Bu, yang baru masuk hanya sekitar $2 juta saja. Maaf ya sebelumnya. Kenapa baru segitu? Itu kan baru 25% dari tagihan yang kita minta. Padahal mereka janji akan mengirim dalam minggu ini. Kalau begitu kita klaim mereka. Baik Bu. Lalu dana ini bagaimana? Kita kembalikan saja? Tidak perlu. Kita terima saja, tapi tolong bilang sama mereka supaya cepat melunasi tagihan-tagihannya dalam minggu ini. Kalau enggak, kita stop supply barangnya. Baik Bu. Kemudian dana ini saya masukkan ke rekening Ibu saja? Gimana? Yang $2 juta? Iya. Nggak perlu lah ya. Tolong masukkan ke dana operasional. Oh. Baik. Bem, tolong bilang sama Inge supaya telepon untuk saya di hold semua kecuali telepon dari Mr. Steven dari New York ya. Baik. Terima kasih. Ada yang lain? Oh, thank you. Wah. Jadi dana sebesar itu hanya untuk biaya operasional, Bu? Ya, begitulah. Karena kebetulan grup perusahaan kami memang cukup luas. Kami membutuhkan dana yang cukup besar untuk membayar gaji karyawan kami yang sebanyak 5.000 orang. Wow. Kalau begitu, perusahaan Ibu sangat besar. Ya, tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan konglomerat-konglomerat yang ada. Tapi saya sudah berniat untuk menyaingi mereka. Dan bahkan saya akan menjadikan perusahaan ini menjadi yang terbaik di negeri ini. Ya, dengan jalan ekspansi ke segala bidang, termasuk bekerja sama dengan bidang agrobisnis. Bukankah begitu Pak Atmojo? Oke, kita lanjutkan percakapan kita tadi sampai mana?
belum dimulai juga operasinya, Bu? Dokternya belum datang, Pak. Loh, gimana ini? Bu Imas kan sudah masuk kamar operasi 1 jam yang lalu. Kita tunggu saja lah. Dokter Arif. Dokter Arif. Bu Laila. Apa kabar? Baik, Bu. Kebetulan saya mau bicara dengan Bu Laila masalah Rati. Boleh, tapi jangan sekarang ya. Ibu sedang menunggu Ibu Imas mau dioperasi. Bu Imas? Siapa dia, Bu? Salah seorang warga kampung kami. Dia menderita kanker paru-paru. Kanker paru-paru? Bu Lela? Iya, Bu. Dokter Arif. Apa kabar, Dok? Baik, Bu. Bu Lela, operasi terpaksa dibatalkan. Kenapa, Bu? Dokter Imam yang menangani operasi tersebut mendapat kecelakaan saat mau ke sini, Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi? Kita terpaksa menunda operasinya sampai kita mendapatkan dokter pengganti. Menunda operasi? Jangan, Bu. Biar saya jadi dokter penggantinya. Tapi kan Dokter Arif punya ikatan dengan rumah sakit Dokter Imron. Apakah mungkin Dokter Imron mengizinkan? Kalaupun kita membawa Bu Imas ke rumah sakit Dokter Imron, biayanya terlalu tinggi. Tidak usah dibawa ke rumah sakit Dr. Imron. Saya akan operasi di sini. Tapi Anda menyalahi kontrak kerja dengan rumah sakit Dr. Imron. Masalah nyawa lebih penting daripada hanya sekedar kontrak. Baik, kalau begitu saya mau lihat data terakhir Bu Imas dulu. Tolong berikan saya foto ronsen, scanning, dan status terakhirnya. Dan Bu, apa saya bisa gunakan ruangan saya dulu? Silahkan, Dok. Itu masih ruangan Anda. Belum ada yang menggantikan tempat Anda di sini. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas keputusannya, Dokter. Sama-sama. Kemana sih brengsek itu belum telepon juga? Maaf Pak Andre, saya usulkan bagaimana kalau kita laporkan ke polisi. Jangan! Saya nggak mau istri saya celaka. Tapi kan kita bisa atur strategi supaya mereka tidak tahu. Ah, strategi apa kamu? Jadi, pusing. Meski, makanya kamu tuh jangan sok tahu. Ini urusan kelas atas. Otak kamu tuh belum nyampe. Tadi waktu gue bisik-bisik, lo kok bilang setuju? Bisik-bisik apaan? Tuh nggak denger. Tuh lagi stres tahu. Tapi gue udah punya strategi yang gitu, Sro. Halo. Halo, Bung Andre. Sedang menunggu telepon dari saya. Iya. Kenapa kamu baru telepon sekarang? Dari tadi saya sudah siap. Ternyata Anda sudah kangen dengan istri Anda. Ya kan? Kamu mau dengar suara? Andre, halo, Andre. Sudah dengar suaranya?
Apakah kangen kamu sudah hilang? Sudahlah, kamu jangan banyak ngomong. Sekarang juga kamu sebutkan di mana kita harus ketemu dan melakukan pertukaran. Oke. Sekarang kamu jalan menuju ke arah Cibubur. Setelah kamu ketemu danau, kamu parkir di situ untuk menunggu perintah selanjutnya dari saya. Dan jangan lupa bawa handphone. Ingat Andre, kamu datang sendiri. Jangan dengan siapapun, apalagi dengan polisi. Ingat, selamat sore. Halo, Nugi. Halo sayang, sebentar lagi kamu akan bebas. Begitu juga dengan saya. Saya akan menikmati uang suami kamu untuk foya-foya. Mudah kan mencari uang? Bulan suci telah tiba, penuh rahmat dan barokah. Berpuasa dan berdoa, mengharap rahmat dan ridhonya. Manusia jangan kau lupa, jangan lengah pada dunia. Bertobat dan beribadah, sucikan hati dan jiwa. Ya Allah, ya Ilahi, Tuhan Maha Suci, Maha Pengasih. Ya Allah, ya Ilahi, Tuhan Maha Suci, Maha Pengasih. Berpuasa dan berdoa, mengharap rahmat dan ridhonya. Ya Allah, ya Ilahi, Tuhan Maha Suci, Maha Pengasih. Ya Allah, ya Ilahi.